Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang the bijective and subset decision system yang beranggotakan saya sendiri, Dita Putri Patresia, Sulaiman Septiandi, dan Novalia Lestari. Pertama, latar belakangnya. Pengambilan keputusan seringkali melibatkan ketidakpastian. Teori awal seperti himpunan fuzzy dan himpunan soft mencoba mengatasi ini. Himpunan fuzzy menggunakan nilai keanggotaan 0,1, sementara subset menggunakan nilai biner 0 atau 1 untuk menangani banyak parameter. Namun banyak situasi membutuhkan evaluasi bertingkat atau peringkat. Untuk itu, N-subset diperkenalkan. Meskipun teori subset termasuk NSS berkembang pesat, terdapat kesenjangan signifikan dalam menangani masalah sistem keputusan yang melibatkan parameter kondisi dan parameter keputusan secara terpisah, di mana setiap objek hanya terkait dengan satu parameter dan gabungan partisi oleh set parameter untuk membentuk semesta. Metode bijective subset atau BSS yang diusulkan oleh Gong pada tahun 2010 efektif untuk masalah semacam itu dalam lingkungan subset, namun terbukti tidak memadai untuk kasus N-subset. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan model baru yaitu bijective N-subset untuk mengatasi masalah pengambilan keputusan yang kompleks dalam lingkungan N-subset dengan tujuan untuk mengidentifikasi parameter kondisi yang mempengaruhi parameter keputusan. Landasan teori, yang pertama adalah subset dengan definisi dapat dibaca pada layar. Selanjutnya yaitu N-subset. Dengan definisi, misalkan U adalah himpunan objek dan E adalah himpunan parameter, A subset E, misalkan R adalah 0, 1, 2, sampai N kurang 1 adalah himpunan nilai atau peringkat di mana N elemen 2, 3, 4, dan seterusnya. F, A, N disebut N subset atas U jika F, A, menuju 2U kali R adalah fungsi di mana untuk setiap AI elemen A terdapat satu dan hanya satu UJ, RAI UJ elemen U kali R, sedemikian sehingga UJ, RAI UJ elemen FAI UJ elemen U dan RAI UJ elemen R. Sebuah NSS dapat dinyatakan sebagai yang terdapat pada slide. Itu pengertian BNSS. N-subset FAN dikatakan sebagai bijective N-subset jika memenuhi 3 syarat berikut. Yang pertama, setiap objek hanya berelasi dengan satu parameter. Yang kedua, seluruh objek dalam U tercakup. Yang ketiga, fungsinya bersifat injektif terhadap objek dalam parameter. Selanjutnya, yaitu definisi dari T-level subset yang dapat dilihat pada layar. Lalu, T-level bijective N-subset. Misalkan A adalah himpunan parameter atau atribut dan G, A adalah T-level subset dan N subset FAN atas U. FAN disebut himpunan T-level bijective N subset jika G, A adalah bijective subset. Selanjutnya yaitu operasi N dapat dilihat pada slide bagaimana definisinya. Selanjutnya yaitu sistem keputusan T-level N subset. Dengan definisi dapat dilihat pada slide. Lalu, untuk kombinasi T-level bijective and subset, definisinya terdapat pada slide. Selanjutnya yaitu derajat ketergantungan. F, A, N1 dikatakan bergantung pada G, B, N2 dengan derajat alfa, 0 kecil sama dari alfa dan kecil sama dari 1 yang dilambangkan dengan gamma F, A, N1, G, B, N2 jika alfanya itu sama dengan HC dibagi HA. Lalu definisi dari reduksi sistem keputusan dapat dilihat pada slide di atas. Selanjutnya yaitu algoritma bijective and subset. Yang pertama, definisikan sistem keputusan dengan definisi seperti pada slide. Yang kedua, menghitung derajat ketergantungan. Tujuan dari langkah ini untuk mengukur seberapa kuat pengaruh satu atau gabungan beberapa n subset kondisi terhadap n subset keputusan. Dengan dihitung menggunakan definisi derajat ketergantungan. Yang ketiga yaitu reduksi sistem keputusan. Berdasarkan definisi reduksi sistem keputusan, temukan reduksi sistem keputusan T-level bijective and subset. Tujuan dari langkah ini untuk menemukan himpunan parameter kondisi yang paling minimal namun tetap memberikan pengaruh maksimal atau yang tingkat ketergantungan alfanya tertinggi terhadap parameter keputusan. Yang terakhir yaitu pengelompokan atribut atau parameter yang menghasilkan keputusan. Mengacu pada reduksi sistem T-level bijective and subset, kita dapat mengelompokkan atribut yang menghasilkan suatu keputusan. Selanjutnya itu contoh kasus sebagai aplikasi dari bijective and subset ini. Nah, dalam artikel yang kami bahas, sini contoh kasusnya adalah di mana sebuah instansi pemerintah ingin melakukan penelitian terhadap sejumlah desa. Mereka ingin menentukan atribut atau parameter mana yang mempengaruhi indeks pendidikan di desa tersebut. Nah, himpunan parameternya itu ada himpunan U yang berisi himpunan desa-desa dalam suatu wilayah dan membuat desa-desa.
Kemudian parameter yang diperhatikan ada 4 buah parameter. Yang pertama yaitu A1 menyatakan tingkat layanan kesehatan dengan rincian yang ada pada layar. Kemudian parameter kedua menyatakan kemudahan akses terhadap pendidikan. Ada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Kemudian A3 parameter menyatakan ekonomi desa, mulai dari ekonomi keluarga, anggaran desa, alokasi dana desa. Dan yang keempat parameter yang menyatakan indeks pendidikan, yaitu terbagi menjadi 2 kategori, yang pertama tinggi dan yang kedua rendah. Nah, di sini untuk parameter A1 sampai A3 dari suatu penelitian sudah ditetapkan rate atau ratingnya, mulai dari rating 1 sampai dengan 5, mulai dari sangat buruk sampai sangat baik. Kemudian untuk parameter A4 terbagi menjadi 2. Yang pertama kategori tinggi. Kategori tinggi terbagi menjadi 5 grade, mulai dari 1 sampai 5. Kemudian untuk kategori rendah juga terbagi menjadi 5 grade atau 5 rating, mulai dari 1 sampai 5 juga. Nah, di sini kasusnya bisa kita selesaikan dengan menggunakan algoritma dari Bijective and Subset. Sebelum kita gunakan algoritma tersebut, yang pertama kita tentukan dulu mana yang menjadi parameter kondisi dan mana yang menjadi parameter keputusan. Nah, dalam kasus ini, yang menjadi parameter kondisinya itu adalah parameter A1, A2, A3, karena di sini merupakan faktor-faktor yang nantinya akan berpengaruh terhadap indeks pendidikan. Sementara yang menjadi parameter keputusannya itu adalah parameter A4 atau parameter indeks pendidikan tersebut. Nah, di sini juga diberikan data awal 3 level Bijective and Subset. Di sini karena ratingnya tuh mulai dari 1 sampai 5, maka dipilih atas atau nilainya itu sama dengan 3. Nah, jadi data 3 level Bijective dan 6 subset dari setiap parameter sudah diberikan pada artikel dari hasil penelitian sebelumnya. Nah, di sini untuk parameter A1, kemudian pada tabel 2 dan 3 dapat dilihat data untuk parameter A2 dan A3, kemudian terakhir data untuk parameter A4. Nah, baru kita masuk penyelesaiannya dengan menggunakan algoritma Bijective and Subset. Nah, algoritma yang pertama yaitu mendefinisikan sistem keputusannya. Dari kasus yang telah kita buat tadi, dari kasus yang telah diberikan tadi, maka kita dapat membentuk sistem keputusannya. Kemudian, karena terdapat 3 parameter, maka di sini sistem keputusannya itu adalah kombinasi dari parameter A1 sampai dengan A3 gabung dengan parameter A4 terhadap semua desa. Nah, dengan ambang batas T. Nah, kemudian kita bisa mentransformasi data T-level Bijective and Subset awal yang diberikan pada artikel menjadi T-level Subset. Kemudian kita transformasi lagi menjadi kombinasi T-level Bijective and Subset. Untuk kemudian baru kita olah untuk algoritma berikutnya. Nah, di sini yang pertama transformasi ke T-level Subset. Untuk transformasi ke T-level Subset dari tabel 1 sampai dengan tabel 4 tadi, kita bisa menggunakan definisi dari T-level Subset, di mana T-level Subset ini adalah himpunan yang disimbolkan dengan GA menurut definisi. Nah, nanti dia tuh adalah merubah nilai dari T-level Bijective and Subset tadi menjadi nilai biner 0 dan 1. Dia akan bernilai 1 jika misalnya rating pada T-level Bijective and Subsetnya itu lebih besar sama dengan ambang batas yaitu 3, kemudian akan bernilai 0 kalau misalnya dia lebih kecil dari ambang batas nilai 3. Nah, ini untuk contohnya, transformasi dari T-level Bijective and Subset untuk parameter A1 menjadi T-level Subset. Nah, di sini contohnya, untuk baris U1, kolom A1, itu yang awalnya 2, kalau kita perhatikan ambang batas yang kita punya tadi 3, maka kalau kita transformasi ke tabel T-level Subset, karena nilai 2 ini kecil dari 3, maka dia itu akan bernilai 0. Kemudian untuk baris U1, parameter A2, artinya untuk desa U1, dengan tingkat layanan kesehatannya itu yang A2, karena dia bernilai 5, artinya besar dari 3, maka di tabel T-level Subsetnya itu akan bernilai 1. Nah, selanjutnya, semua parameter A2 dan A3 kita transformasi ke T-level Subset. Nah, selanjutnya dari T-level Subset kita transformasi kembali ke kombinasi T-level Bijective and Subset dengan mengalihkan rating-rating pada tabel T-level Subset tadi dengan nilai awal pada tabel T-level Bijective and Subset. Nah, contohnya ini untuk parameter A1 lagi. Tadi untuk tabel T-level Subsetnya kita udah dapat seperti pada tabel D1A1. Nah, contoh transformasinya ke kombinasi T-level Bijective and Subset, kita lihat contohnya untuk baris U1, kolom A1. Nah, nilainya tuh pada T-level Subset adalah 0. Kemudian kalau kita perhatikan pada tabel T-level Bijective and Subset awal nilainya tuh 2. Maka 0 tersebut kita kalikan dengan 2 akan menghasilkan 0. Itu dapat dilihat pada tabel H1 A1,6. Kemudian untuk baris U1 kolom A2 nilainya 1. Kita kalikan dengan nilai awalnya yaitu 5. Maka di tabel kombinasi T-level Bijective and Subsetnya itu akan nilai 5. Langkah yang sama dilakukan untuk semua parameter dan semua
objeknya, sehingga nanti kita peroleh tabel kombinasi nilai objektif dan subset untuk setiap parameter. Untuk parameter A1 ada di tabel 5, parameter A2 di tabel 6, parameter A3 di tabel 7, dan parameter A4 di tabel 8. Baik, selanjutnya yaitu algoritma 2, hitung derajat ketergantungan. Pada langkah ini dihitung derajat ketergantungan dari setiap operasi N antara kombinasi I sama dengan 1, 3, HI, A1, 6, dan H4,A4,5. Derajat ketergantungan dihitung dengan rumus berikut. Bisa dilihat di layar. Hasil perhitungan yang diperoleh dalam artikel adalah sebagai berikut. Bisa lihat di layar. Namun, setelah dilakukan perhitungan kembali, ditemukan beberapa kesalahan. Salah satunya pada perhitungan derajat ketergantungan gamma H2,4,6 dan H3,4,6 terhadap A4,5. Berikut perhitungan ulang dan hasilnya. Diperoleh itu H4-nya itu adalah 20 dan HC-nya itu ada 0,8. Nah, hasil perhitungan ulang derajat ketergantungan disajikan pada tabel berikut. Ini adalah tabel ketika perhitungan diulang. Selanjutnya yaitu algoritma 3, reduksi sistem keputusan. Nah, setelah derajat ketergantungan dihitung, maka sistem keputusan direduksi dengan menggunakan aturan reduksi sistem keputusan sesuai definisi, yaitu dengan cara memilih subset terkecil dari himpunan parameter kondisi yang menghasilkan derajat ketergantungan terbesar. Pada artikel itu diperoleh bahwa parameter-parameter yang mempengaruhi indeks pendidikan desa adalah A2 dengan derajat ketergantungannya itu adalah 1. Ketika dihitung ulang, diperoleh parameter yang mempengaruhi indeks pendidikan desa itu ada 2, yaitu yang pertama A1 dan A2, dan yang kedua ada A2 dan 3 dengan indeksnya dengan derajat ketergantungan tertingginya yaitu 0,8. Selanjutnya itu algoritma 4, kelompokan parameter dan interpretasi. Dan selanjutnya, hasil reduksi sistem keputusan diterjemahkan sesuai kasus yang diberikan. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan data peringkat dari setiap desa pada parameter yang direduksi dan parameter keputusan pada tabel 5, 6, 7, dan 8. Untuk pengelompokan di artikel itu untuk redapan data peringkat setiap desa sesuai dengan parameter A2, A3 terhadap A4 diperolehlah tabel seperti di layar. Nah, untuk interpretasi keseluruhan yang diperoleh ada 6, yaitu bisa dilihat di layar. Dan untuk pengelompokan hasil perbaikan itu ada 2 tabel. Yang pertama itu ada parameter kondisi A1 dan A2 terhadap keputusan A4. Dan yang kedua ada A2 dan 3 dan parameter keputusannya itu A4. Dan bisa dilihat itu di layar ada tabel untuk A1 dan A2 terhadap A4. Dan interpretasi keseluruhannya diperoleh ada 6. Bisa dilihat di layar. Nah, interpretasi selanjutnya yaitu interpretasi hasil. Dari contoh ilustrasi pada kasus di atas diperoleh gambaran bahwa algoritma yang didefinisikan pada bagian sebelumnya dapat digunakan sebagai metode alternatif untuk menentukan parameter-parameter mana dari sekelumpulan parameter kondisi yang memengaruhi parameter keputusan dalam sistem keputusan berbasis bijektif and subset. Oleh karena itu, algoritma ini dapat diterapkan pada kasus-kasus masalah pengambilan keputusan yang membutuhkan keputusan serupa seperti pada ilustrasi di atas. Kesimpulannya, dari artikel The Bijective and Subset Decision System menyatakan bahwa model bijective and subset yang diusulkan merupakan perluasan dari teori and subset yang sangat efektif dalam menyelesaikan masalah pengambilan keputusan yang melibatkan parameter kondisi dan parameter keputusan, khususnya ketika setiap objek hanya terkaitkan dengan satu parameter dan seluruh partisi parameter mencakup semesta. Model ini dilengkapi dengan operasi-operasi seperti komplement, and, dan retrix N yang terbukti tertutup dan relevan dalam konteks sistem keputusan. Mungkin itu aja presentasi dari kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.